Alhamdulillah salatu wassalaman ala Rasulillah ibni Abdullah la haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da, yang kami hormati jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Tidak terasa kita telah memasuki di pertengahan bulan Ramadan. Itu artinya kita sudah menjalani puasa di bulan ini, di tahun ini sudah separuh perjalanan. Mudah-mudahan seluruh ibadah kula lan panjenengan sedaya, baik ibadah puasa, sholat tarawih dan semua ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah menegaskan, manakala kita telah selesai melaksanakan sholat, fadhkurullaha, maka ingatlah kepada Allah, zikirlah kalian kepada Allah, kata Allah, qiyaman, dengan berdiri, wa qu'udan, dan dengan duduk, wa 'ala junubihim, dan juga dengan berbaring. Ayat ini menegaskan kepada kita bersama para jamaah pentingnya kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu amaliyah kula lan panjenengan sedaya, amaliyah ulama-ulama salafun sholihin, yaitu kita setiap selesai sholat itu dianjurkan untuk berzikir, istighfar, terus moco subhanallah alhamdulillah dan Allahu Akbar sebanyak 33 kali dan seterusnya. Dan itu warid di dalam hadis yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kesempatan ini para jamaah, saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita berzikir. Nah, ini macam-macam. Ada orang setelah sholat, imam biasanya mantun zikir. Ada yang mantun sholat langsung zikir berjamaah atau dengan jahr, dengan keras, secara bersama-sama. Nah, ini yang dilakukan di masjid kita seperti itu. Mantun sholat biasanya imam itu mandu zikir berjamaah dengan suara lantang atau suara keras. Astaghfirullahaladzim dan seterusnya, Allahumma anta salam dan seterusnya. Itu adalah amaliyah yang kita lakukan selama ini. Nah, bagaimana pandangan Islam terkait dengan berzikir secara berjamaah? Karena ada memang mungkin saudara kita yang habis sholat ya sudah diam, zikir sendiri-sendiri. Imamnya kadang ada yang menghadap kepada jamaah, ya diam sudah, kadang ngadep ke depan. Ada yang hanya menyampingi jamaah tanpa ada suara dan zikir sendiri-sendiri secara sirri. Nah, ini adalah pilihan para jamaah. Karena di dalam Al-Quran berzikir itu perintah. Caranya bagaimana? Nah, ini tergantung pilihan kita masing-masing. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan para ulama-ulama salafun sholihin, ini mengajarkan kepada kita sholat zikir berjamaah, zikir secara keras. Dan itu biasanya amaliyah Nahdlatul Ulama. Warga NU niku ngoten lek zikir, dikeraskan, tidak sirri. Nah, dalam beberapa literatur keagamaan dikatakan bahwa berzikir itu merupakan perintah Allah, ingat kepada Allah, baik itu menggunakan lesan lafaz zikir yang kita lakukan, baik dengan sirri maupun dengan jahr. Nah, dalam kesempatan ini para jamaah, saya ingin menjelaskan terkait bagaimana pandangan Islam terkait dengan zikir berjamaah itu. Ada sebuah hadis yang sangat populer, dikatakan bahwa zikir berjamaah ini merupakan amaliyah salafun sholihin dan itu dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari ini adalah hadis yang sahih, yang menegaskan bahwa zikir dengan dikeraskan itu termasuk fi ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dilakukan oleh Rasulullah.
Makanya ketika dikatakan dijawab, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyud du'a asma ya Rasulullah, donga sing paling diijabahi niku seperti apa? Rasulullah mengatakan bahwa raf'us, pertama jawful lail wa duburus shalah, yaitu doa yang dipanjatkan di tengah malam maupun doa atau zikir yang kita ucapkan, yang kita panjatkan setelah sholat 5 waktu. Maka dalam 5 waktu biasanya imam memandu untuk baca dengan jahar, dengan keras. Maka ini adalah ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Tapi memang ada saudara kita yang tidak menggunakan dengan jahar tapi dengan sirri, dan itu pilihan, sah-sah saja. Tapi mayoritas ulama salafun sholihin ini kalau zikir wirid itu dengan jahar. Niki manfaatnya apa? Pertama, kalau zikir dengan keras ini, pertama untuk mengompakkan hati kita dengan imam, kita sedang berzikir bersama-sama. Niku hikmahnya. Nomor kali hikmahnya dengan berzikir dengan keras berjamaah itu untuk edukasi. Biasa nih kalau baca bareng-bareng niku cepat hafal. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, tahunan. Niku tanpa kita menghafal, zikir itu kita hafal. Dan itu hikmahnya para jamaah. Maka amalia semacam ini bukanlah bid'ah. Karena ada yang mengatakan bahwa zikir jahar itu bid'ah. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Nah ini dibantah oleh hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari tadi. Maka dalam kesempatan ini mari kita tetap mempertahankan amaliyah zikir berjamaah, zikir dengan keras. Ini bagian daripada edukasi kepada jamaah. Dan itu pilihan. Jadi kita tidak usah, kalau mau mungkin srek dengan zikir sirri ya silahkan. Itu pilihan. Tapi tidak boleh kita ngaruh-ngaruhi ataupun menyalahkan yang zikir berjamaah dengan suara keras. Artinya keras itu ya cukup kita dengar, jangan sampai zikirnya sampai mengganggu orang lain. Bengkok-bengkok ini kan bukan zikir itu. Makanya inilah yang menjadi dasar kita para amaliyah Nahdlatul Ulama dalam rangka berzikir secara keras, secara jahar. Dan saya kira itu adalah pilihan yang tetap harus kita pertahankan sebagai bentuk bahwa kita adalah penganut dari mazhab Syafi'i yang memperkenankan untuk berzikir secara keras berjamaah, setelah sholat. Jadi biasanya imam pasti mandu itu Astaghfirullahaladzim li wali dan seterusnya, dan sampai membaca zikir sebanyak 33 kali, baik itu subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Jadi para jamaah, mari kita tetap mempertahankan amaliyah dengan berzikir berjamaah ini, karena ini bagian daripada amaliyah yang diajarkan oleh para ulama salafun sholihin, dan itu merupakan ajaran yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berzikir ini, kata Al-Quran tadi, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Nah biasanya kalau berjamaah ini ya zikir yang dilaksanakan setelah sholat. Ada yang berjamaah yang berjamaah tapi tidak setelah sholat kan juga ada zikir, tapi sah-sah saja itu dilakukan. Bagian daripada itu tadi, mengedukasi supaya kita mudah hafal dengan zikir itu, dan tentunya untuk menguatkan hati bahwa kita sedang berzikir bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit ada manfaatnya, dan mari kita bersama-sama tetap dalam kondisi apapun tetap berzikir, ingat kepada Allah qiyamau wa qu'udan wa ala junubihi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tamjidana wa tadarru'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala
Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.